Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Guru, orang tua atau wali, dan seluruh siswa yang kami banggakan, dalam video kali ini, insya Allah akan dijelaskan tentang program Nutrition Goes to School atau disingkat dengan NGTS di SD Negeri Cipageran Mandiri 1. Sebelumnya, bagi warga SD Negeri Cipageran Mandiri 1, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak penjelasan tentang program Nutrition Goes to School di SD Negeri Cipageran Mandiri 1. Pertama adalah tentang latar belakangnya kenapa ada program NGTS di SD Negeri Cipageran Mandiri 1 ini. Yang pertama, status gizi atau nutrisi itu mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Salah satunya dapat meningkatkan kemampuan intelektual yang akan berdampak pada prestasi belajar di sekolah. Nah, jadi untuk gizi ini, jika siswa sudah memilikinya dan sudah meningkat, maka insya Allah kemampuan intelektualnya juga akan meningkat. Dan itu akan berdampak juga pada prestasi belajarnya di sekolah. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika status gizinya baik, maka prestasi belajarnya juga akan baik di sekolah. Kemudian selanjutnya, SD Negeri Cipageran Mandiri 1 ini adalah juara kedua Lomba Sekolah Sehat se-Kota Cimahi pada tahun 2019. Dan kita ingin mempertahankan sekolah sehatnya tersebut. Selanjutnya, ada RTL atau Rencana Tindak Lanjut dari pelatihan yang diadakan oleh SEA Myorekfon atau singkatan dari Southeast Asian Ministers of Education Organization, Regional Center for Food and Nutrition. Jadi ini adalah organisasi se-Asia Tenggara, ya, dan juga bekerja sama dengan Poltekkes atau Politeknik Kesehatan, waktu itu di SMP Negeri 8 Kota Cimahi pada tahun 2019. Nah, dari rencana tindak lanjut ini ada beberapa program yang dilaksanakan oleh SD Negeri Cipageran Mandiri 1. Apa saja program-programnya? Mari kita simak program-program yang akan dilaksanakan di SD Negeri Cipageran Mandiri 1 Kota Cimahi ini. Ya, inilah program NGTS di SD Negeri Cipageran Mandiri 1. Yang pertama ada pembiasaan harian, yaitu ada PANWAL atau singkatan dari sarapan dan bawa bekal. Kemudian ada CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Kemudian ada menggosok gigi dan juga merawat tanaman. Selanjutnya ada pembiasaan pekanan. Ini atau mingguan ya. Itu ada magis atau makan dengan gizi seimbang. Kemudian ada gerimis, yaitu gerakan minum susu. Dan juga ada edukasi kesehatan. Itu program pembiasaan pekanannya. Selanjutnya ada program semesteran, itu adalah pengukuran tinggi dan berat badan. Ya, selanjutnya ada kegiatan untuk pembelajarannya juga, yaitu kita mengadakan kegiatan greenhouse. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas kegiatan-kegiatan ini satu persatu. Pertama adalah pembiasaan harian. Kegiatan yang pertama adalah PANWAL atau sarapan dan membawa bekal. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan konsentrasi dan kesiapan belajar, terutama untuk belajar di sekolah. Nah, kegiatannya adalah sarapan di rumah atau di sekolah ya. Jadi boleh di rumah, boleh juga di sekolah. Dan juga membawa bekal ke sekolah. Jadi ini ada dua kegiatan. Yang pertama adalah sarapan, baik di rumah atau di sekolah, dan membawa bekal. Ini khusus untuk pergi ke sekolah. Nah, bagaimana ketentuannya? Ini sarapan menggunakan makanan pokok. Ya, jadi harus ada makanan pokoknya, yaitu karbohidrat seperti nasi. Boleh juga sarapan dengan roti atau mie dan lain sebagainya. Yang penting ada makanan beratnya. Itu yang dimaksud dengan sarapan. Kemudian untuk waktu sarapannya adalah pukul 6 sampai 10 pagi. Jadi kalau lebih dari jam 10 itu tidak dihitung sarapan. Selanjutnya untuk bawa bekal adalah membawa bekal setiap belajar ke sekolah atau pertemuan tatap muka.
Jadi kalau bagian PJJ atau pembelajaran jarak jauh, maka tidak diharuskan untuk membawa bekal ke sekolah. Nah, itu adalah program yang pertama, yaitu Panwal. Program yang kedua adalah CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Tujuannya adalah menjaga dan meningkatkan kebersihan untuk diri. Nah, ini juga untuk menjaga dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, kegiatannya adalah mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan kegiatan, baik di rumah ataupun di sekolah. Ketentuannya, jadi yang dimaksud dengan CTPS ini adalah mencuci tangan menggunakan sabun, ya, bukan hand sanitizer atau yang lainnya. Nah, ini sabunnya boleh yang batangan atau juga boleh yang cair. Selanjutnya, cuci tangan pakai sabun ini dilakukan minimal 2 kali dalam sehari, baik itu sebelum atau setelah melakukan kegiatan. Jadi kalau kurang dari 2 kali, maka tidak dihitung bahwa siswa tersebut melakukan kegiatan CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Nah, jadi yang dihitung adalah minimal 2 kali dalam sehari. Kegiatan ketiga adalah menggosok gigi. Tujuannya adalah menjaga dan meningkatkan kebersihan diri, tentu saja ya. Nah, untuk kegiatannya adalah menggosok gigi, baik di rumah atau di sekolah. Nah, kenapa di sekolah? Karena ketentuannya ini dilakukan minimal 2 kali dalam sehari, yaitu pertama pagi hari setelah sarapan. Nah, pagi hari setelah sarapan, kan barangkali ada yang sarapannya di sekolah. Nah, ini harus dilakukan gosok gigi setelah sarapan di sekolah itu. Kemudian, satu lagi adalah malam hari sebelum tidur. Jadi, dihitung 2 kali itu jika melakukan kegiatan gosok gigi pada pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Kemudian yang keempat adalah program merawat tanaman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tanggung jawab dan juga kepedulian ya terhadap lingkungan. Kemudian untuk kegiatannya adalah menanam dan merawat tanaman. Bagaimana ketentuannya? Yang pertama, tanamannya boleh ditanam dalam pot atau wadah yang lain ya, misalnya kresek atau yang lain sebagainya. Kemudian untuk tanaman yang ditanam boleh tanaman hias, obat, sayur atau buah ya. Jadi yang ringan juga boleh untuk ditanam di rumahnya. Nah, ini disimpan di rumah agar dapat dirawat setiap hari. Kemudian untuk kegiatan perawatannya adalah dengan menyiram, memberi pupuk, atau kegiatan perawatan lainnya. Nah, ini adalah program pembiasaan. Jadi 4 program pembiasaan tadi ya. Yang pertama adalah sarapan dan bawa bekal. Kemudian yang kedua adalah cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang ketiga adalah menggosok gigi. Dan yang keempat adalah merawat tanaman. Itu yang harus dilakukan oleh siswa setiap harinya. Selanjutnya adalah pembiasaan pekanan atau mingguan. Melanjutkan program yang tadi, yaitu program yang kelima, ini adalah program pekanan atau mingguan, adalah namanya MAGIS atau makan dengan gizi seimbang. Nah, tujuannya adalah memenuhi untuk asupan gizi seimbangnya. Kegiatannya adalah sarapan atau makan siang dengan gizi seimbang. Jadi yang dihitung hanya sarapan atau makan siang. Kenapa seperti itu? Karena ketentuannya ini dilaksanakan pada hari Selasa saja. Ya, jadi ketika sarapan atau makan siang setelah makan dengan gizi seimbang, maka nanti dilaporkan kepada petugas. Nah, kemudian makan dengan gizi seimbang pada saat sarapan atau makan siang. Ini ya, tadi yang sudah disampaikan. Jadi kalau gizi seimbang atau makan dengan gizi seimbangnya pada malam hari, itu akan dilaporkannya susah. Mungkin esok harinya. Sehingga yang dihitung adalah pada saat sarapan atau makan siang. Nah, syarat makanan untuk gizi seimbangnya, jadi yang dikatakan makan dengan gizi seimbang itu, yang pertama adalah terdapat makanan pokok atau karbohidrat, baik itu nasi, gandum, ya, jagung, atau biji-bijian utuh, dan lain sebagainya. Nah, ini harus ada itu ya, harus ada makanan pokok ini. Kemudian terdapat juga sayuran dan buah-buahan.
Ya, sayurannya yang murah saja, buah-buahannya juga yang murah saja. Misalnya pisang atau apa yang bisa didapatkan dengan mudah gitu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah terdapat protein, baik ikan, ayam, daging, kacang-kacangan, atau termasuk juga tahu dan tempe itu masuk ke dalam protein ya. Jadi bisa juga dipilih bahan-bahan protein atau makanan-makanan yang mengandung protein ini yang harganya juga lebih murah. Bisa, atau kalau misalkan mau maksimal ya bisa daging, ayam, atau ikan. Kemudian selanjutnya adalah minum air putih secukupnya. Dalam sehari itu kebanyakan ada yang menyebutkan 8 gelas per hari ya. Jadi ketika dilaporkan minimal, kalau dilaporkannya tengah hari atau siang hari berarti sudah minum minimal 4 gelas gitu, atau minimal secukupnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, itu adalah 4 hal yang dikatakan dengan makan gizi seimbang. Jadi kalau tidak ada salah satunya, maka belum dihitung. Siswa itu melaksanakan magis atau makan dengan gizi seimbang. Program yang keenam adalah gerimis atau gerakan minum susu. Ini adalah program pekanan juga. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga menunjang tumbuh kembang anak, terutama karena masih dalam masa tumbuh kembang ya untuk anak usia SD ini, maka gerakan minum susu ini kami programkan. Kemudian untuk kegiatannya adalah meminum susu dan ketentuannya dilaksanakan pada hari Rabu. Ya, jadi kalau tadi magis itu dilaksanakan pada hari Selasa, sedangkan gerimis dilaksanakan pada hari Rabu. Nah, untuk minum susu ini minimal 125 ml atau 1 gelas susu. Ya, boleh susu yang dalam kemasan atau dalam kotak itu, yang kecil, atau susu yang diseduh terlebih dahulu. Ya, nah itu juga boleh. Jadi susunya dimasukkan ke gelas, kemudian diminum oleh siswa pada pagi hari atau menjelang pelaporan. Program yang ketujuh adalah edukasi kesehatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan tentang kesehatan. Kegiatannya adalah mempelajari hal tentang kesehatan. Ketentuannya, nanti guru atau wali kelas akan memberikan informasi tentang kesehatan pada hari Senin. Jadi setiap hari Senin nanti akan ada informasi atau edukasi tentang kesehatan-kesehatan ini. Selanjutnya, guru dapat menjelaskan di dalam kelas ya, jika yang bagian pertemuan tatap muka, atau bisa juga sekedar membagikan kepada siswa atau orang tua melalui grup WA atau media yang lainnya. Nah, kemudian informasi tersebut dapat berupa video, gambar, atau artikel. Selanjutnya, untuk siswa ini bisa mempelajari dan juga bisa berdiskusi tentang informasi tersebut. Nanti bisa disampaikan atau didiskusikan di dalam grup WA-nya masing-masing untuk dibahas. Jika ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh. Nanti insya Allah guru atau wali kelas juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, itu adalah program pembiasaan pekanan. Jadi ada 3 ya. Program yang kelima tadi adalah magis, makan gizi seimbang. Kemudian yang keenam tadi adalah gerimis atau gerakan minum susu. Dan yang ketujuh adalah edukasi kesehatan. Selanjutnya adalah kegiatan semesteran. Ini dilakukan 1 semester 1 kali, yaitu pengukuran tinggi badan atau TB dan berat badan atau BB. Ini program yang ke-8. Apa tujuannya? Tujuannya adalah pemeriksaan kondisi siswa. Selain untuk pengisian raport, ya, ini juga untuk memeriksa kondisi siswa, apakah siswa tersebut termasuk memiliki atau mengidap stunting atau tidak. Nah, ini akan diperiksa melalui tinggi badan dan berat badan. Kegiatannya untuk mengukur tinggi badan dan berat badan ini menggunakan alat ukur standar. Ya, sehingga ketentuannya adalah dilakukan sebelum pembagian raport. Ini ya, tadi untuk mengisi raport biasanya kan ada tinggi badan dan berat badan. Nanti akan dimasukkan ke dalam raport. Kemudian untuk pengukurannya dilakukan menggunakan alat ukur standar, yaitu alat pengukur tinggi badan dan juga alat pengukur berat badan. Nah, pengukurannya dapat didampingi guru atau pembimbing atau dokcil. Ini biasanya dilakukan di sekolah ketika
bisa pertemuan tatap muka terbatas, maka pengukurannya bisa di sekolah. Tapi jika kondisinya tidak memungkinkan, maka akan diberikan atau diserahkan kepada orang tua untuk mengukur tinggi badan dan berat badannya di rumah masing-masing. Nah, hanya ini saja untuk program yang dilaksanakan 1 semester 1 kali. Selanjutnya adalah program untuk lingkungan pembelajaran. Ini juga hanya satu, yaitu greenhouse. Tujuannya adalah meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian juga terhadap lingkungan, serta membantu kegiatan pembelajaran. Jadi greenhouse ini nanti bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, kegiatannya adalah menanam dan merawat tanaman di greenhouse sekolah. Kemudian untuk ketentuannya, greenhouse ini adalah diperuntukkan hanya untuk kelas 4 sampai kelas 6. Karena mungkin diperlukan keterampilan khusus ya. Dirasa untuk kelas 4 sampai kelas 6 ini sudah bisa untuk merawat atau mengelola greenhouse. Nah, setiap kelas, itu dari kelas 4 sampai kelas 6, dipilih 2 siswa untuk menjadi duta lingkungan. Nanti wali kelas atau mungkin ada yang mengajukan, silakan untuk menjadi duta lingkungan di kelasnya. Kemudian duta lingkungan itu akan mengelola greenhouse agar dapat digunakan dalam pembelajaran. Selain digunakan dalam pembelajaran juga dirawat, ya, kemudian tanaman-tanamannya disiram, diberi pupuk dan lain sebagainya. Nanti juga ada pembimbing khusus untuk bagaimana pengelolaan greenhouse ini. Ya, itu dia program pembiasaan atau program NGTS Nutrition Goes to School yang dilaksanakan oleh SD Negeri Cipageran Mandiri 1. Sebelum ditutup, silahkan seluruh warga sekolah bisa mengunjungi Facebooknya. Kemudian jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Boleh di kolom komentar YouTube ini atau juga boleh ditanyakan kepada guru atau wali kelasnya masing-masing. Baik, itu saja Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua wali, dan seluruh siswa yang kami banggakan. Semoga bisa dipahami dan sekali lagi jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.